Pengalaman kami di sini ya, kalau bicara nasab itu, wah jangan ngurusin nasab orang, kan begitu gitu. Jawabannya seperti itu. Nah, kami mengejar khurafat itu ya setelah debat di Maktab Daimi yang dihadiri oleh guru Gempul itu. Nah, ternyata Bahar bin Semit besoknya itu mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh semua Habib itu sudah sesuai dengan ajaran mereka. Kata saya ya, kalau memang ini sesuai dengan ajaran mereka, berarti ajaran mereka sesat dong. Ya, makanya saya kejar, akhirnya saya menyempatkan diri untuk menulis buku-buku khurafat itu untuk memberitahukan kepada umat bahwa ini adalah ajaran sesat. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memperbolehkan mengaku Allah cuma di mereka. Terus tidak ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suruh nyemek-nyemek payudara di jalan, nggak ada. Cuma di ajaran mereka. Ini sesat. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu remas-remas kemaluan orang, tidak ada. Dengan alasan barokah ya tidak ada. Cuma di ajaran mereka. Nah, oleh karena itu kami sekarang ini berjuang menyuarakan kebenaran itu dengan fakta, bukan katanya ini berdasarkan fakta semua ya. Berdasarkan literatur keilmuan. Kenapa kami ini memperjuangkan kebenaran? Bukan, katanya beliau, bukan atas dasar dengki, bukan atas dasar benci, bukan. Dan kami bukan memfitnah, tapi ini fakta. Pejuang kebenaran itu memang pahit. Oleh karena itu qulil haqqo walau kana murran. Jadi kalau jenengan diancam mau dibunuh ya kami juga mau dibunuh. Ini contohnya juga Sayyid Muhammad juga begitu. Dan contoh yang lebih mendalam dan mendasar ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mau dibunuh di Mekah. Akhirnya Sayyidina Ali yang menggantikan. Ternyata, iya, setelah dibuka ternyata bukan baginda Nabi. Nah, jadi hal seperti ini teman-teman ya, di dalam perjuangan kebenaran ini bukan hal yang baru. Jadi pendahulu kami, bahkan junjungan kami ini baginda Nabi juga mau dibunuh dan diusir. Kalau beliau cuma dipersekusi misalnya. Kalau baginda Nabi diusir ya. Mekah ini bumi yang paling aku cintai. Seandainya kaum kami, umat kami ini tidak mengeluarkan, beliau juga tidak akan keluar. Iya. Tapi jadi, bukan keluarnya ke Hadramaut. Bukan ke Tarim. Tapi ke Madinatul Rasul. Subhanallah. Anggapan begitu. Begitu teman-teman. Terus sekarang gerakan kaum Ba'alawi di bawah bimbingan Utsman bin Yahya ini di sini fitnah bagi kaum muslimin dengan khurafat mereka dan dengan klaim ketersambungan nasab mereka yang disalahgunakan. Cucu Nabi, saya cucu Nabi, darah Nabi mengalir, itu disalahgunakan. Oleh karena itu kami perangi ya. Kami dengan beliau dan Kiai Imad dan Gus Aziz Yusudi ini berperang bukan berdasarkan benci dan dengki, tidak. Akan tetapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga mereka itu tidak lagi menjadi fitnah di bumi Nusantara ini. Seandainya mereka tidak mengakui cucu Nabi dan mereka tidak menyebarkan khurafat kakek moyangnya, kami akan diam. Saya sampaikan kepada teman-teman saya yang dari Habib itu, coba kalian jangan menyebarkan khurafat kakek moyang mereka, atau kalau mau mereka dengan itu melakukan pernyataan kalau khurafat kakek moyang kalian itu adalah sesat, maka saya akan diam. Nah gitu kan ya. Tapi nggak mungkin mereka lakukan ya? Nggak mungkin, karena memang ini adalah agama mereka dan akidah mereka. Ini begini ya, alasannya dulu. Kenapa saya itu dulu menjalani sejarah. Dulu itu di pondoknya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, ketika Syed Muhammad itu musafir atau ketika liburan, itu santri-santri itu diajak nonton video. Videonya itu masih kaset dulu, bukan CD, karena dulu masih kaset coklat gitu. Iya. Di era 90-an kan dia. Iya. Terus tapi beliau itu menyetelkan video itu adalah video-video sejarah ya. Seperti berdirinya Daulah Abbasiyah, terus peristiwa-peristiwa di masa Bani Umayyah, terus berdirinya Daulah Fatimiyah. Nah, di sini ya. Kok saya tertarik ada Daulah Fatimiyah yang mengeklaim bahwa dirinya itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekilas
Sayyid itu menyampaikan kepada kami santri-santrinya itu, ini bukan dari keturunan baginda Nabi. Nah, karena itu saya berpikir, kok ada ya orang berani mengaku atau mengeklaim anak cucu baginda Nabi kalau memang bukan dari baginda Nabi. Oleh karena itu kami beli kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Syiar A'lamin Nubala, ingin mengetahui tentang siapakah sebenarnya dinasti Fatimiyah itu ya. Nah, semakin membaca ternyata semakin banyak informasi-informasi yang kami ambilkan. Nah, oleh karena itu kami banyak baca sejarah, akhirnya kami banyak mengetahui tentang cerita-cerita dan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita dan para salaf-salaf kita, bagaimana mempertahankan agama Allah ini dari tangan-tangan orang yang ingin memelintir. Yang paling masuk kepada hati saya ya ini, waktu itu ketika ada gerakan pemelintiran Al-Quran di Basrah, di Kufah, itu Abdullah bin Hudzaifah datang kepada Amirul Mukminin, waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ya Amirul Mukminin fi harokah, katanya. Ini ada gerakan-gerakan untuk pemelintiran Al-Quran. Awalnya saya masa iya ya, apa gunanya memelintir Al-Quran? Apa? Oh, ternyata sudah terjadi di umat-umat sebelumnya. Ketika Taurat dipelintir, ketika Injil dipelintir, ini sekarang giliran Al-Quran targetnya untuk dipelintir. Nah, terus ternyata Sayyidina Utsman ini, karena Sayyidina Utsman ini bukan seperti Sayyidina Umar keras dan tegas, ya hilim Sayyidina Utsman ini, akhirnya Sayyidina Utsman nunggu 3 tahun untuk menyatukan Al-Quran dari pertama kali yang diusulkan, alaika bihim ya Amirul Mukminin, alaika bihim ya Amirul Mukminin, itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Hudzaifah. Nah, terus kemudian ternyata itu digagalkan oleh Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Utsman karena mungkin ya bukan politisi murni ya, tidak mengantisipasi perkembangan gejolak di dalam menggagalkan gerakan mereka itu. Nah, ini pusatnya di Basrah ya? Pusatnya di Kufah dan Basrah. Iya, Irak ya. Iya. Jadi akhirnya masuklah Abdullah bin Sabah ke Madinah untuk berikrar Islam. Kamuflase kan ya? Iya. Nah, setelah Abdullah bin Sabah itu bergerak ke Kufah, ke Basrah, kemudian ke Syam sebentar, terus ke Mesir, ini juga tidak diantisipasi. Jadi katanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, saya ngefans berat kepada beliau. Almarhum ya. Almarhum iya. Beliau juga meninggal dibunuh di masjid pas saya melihat videonya. Iya. Saya ngefans dulu ketika waktu di Mekah, beliau keluar, saya langsung beli. Saya punya kitab-kitabnya beliau itu semua karena saya ngefans berat. Nah, katanya beliau kanuna imin alal kutub. Jadi para sahabat itu tidak mengantisipasi gejolaknya perkembangan Islam yang masuk dari Eropa semua ke Islam, tidak diantisipasi bagaimana pola pikir yang brutal, yang frontal itu tidak diantisipasi. Nah, akhirnya gejolak itu membuat Islam terpecah belah. Nah, di sini ya hubungannya dengan apa yang kita alami di sini. Nah, setelah masuknya Utsman bin Yahya ke sini, ini kan tidak diantisipasi oleh kiai-kiai sepuh. Iya, akhirnya Utsman bin Yahya berkembang dan dibiarkan berkembang gejolaknya sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu ya, menurut saya yang mungkin salah ya, yang mungkin benar. Jadi fitnah ini kalau dibiarkan berkembang biak, maka agama, akidah, bahkan bangsa yang kita cintai ini akan hancur. Benar hancur. Nah, jadi oleh karena itu kami kemarin juga menyampaikan kepada ini di Pondok Gunung Sari, pondoknya Yahya Muhammad. Jadi saya setiap keadaan itu saya kaji dengan sejarah dan saya kaji dengan tafsirnya. Jadi saya mendapatkan ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, jadi ini perintah Allah. Waqatiluhum, perangilah mereka. Benar ayat ini konteksnya itu, domirnya itu kembali kepada kaum musyrikin. Iya. Hatta la takuna fitnah, sehingga mereka itu tidak menjadi fitnah. Kami juga kaji ya, fitnah itu, bahasa fitnah itu kan memang musyrik ya. Nah, tapi di sini ada pendapatnya Abdullah bin Abbas, ada pendapatnya Imam Suddi, dan ada pendapatnya Imam Muqatil radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka itu ahli tafsir semua. Katanya Abdullah bin Abbas, wa ma taba'ahu,
yang mengikuti. Iya, makanya saya bilang sama dia dan Kiai Haji Muhammad itu, kalau bahasa saya asyirku wa ikhwan. Wah, ikhwan. Iya, jadi musik dan saudara-saudaranya. Saudaranya. Terus penguatnya apa? Penguatnya di ayat yang lain, surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Nah, di sini fatanul mu'minin. Ini penguatnya, taksisul ayat bil ayat. Nah, kalau ini adalah fitnah. Nah, kami berpesan kepada pemerintah Indonesia, jika masih sayang terhadap NKRI, tolong bersihkan Mbak Alawi di jajaran pemerintah dan jangan terpengaruh terhadap bisikan-bisikan Mbak Alawi, karena Mbak Alawi ini adalah titisan dari Khawarij. Saya pastikan itu berdasarkan literatur keilmuan mereka dan akidah-akidah mereka, Minhajus Sawi seperti yang disampaikan oleh si Ustadz Haji Ubaidillah ini. Jadi mereka memang memiliki standar ganda, baik dalam karakter maupun berakidah bahkan beragama. Di sisi lain so ketat dengan agama, tapi di sisi lain juga. Terus kepada para pemangku pondok pesantren atau pengurus besar organisasi, hati-hati, bersihkan organisasi, mobil khusus organisasi Nahdlatul Ulama dari Mbak Alawi dan bisikan-bisikan Mbak Alawi dan bahkan dari muhibbin-muhibbinnya. Setiap ada Mbak Alawi di negara atau di organisasi, maka organisasi akan hancur terpecah belah. Faktanya Jatman sudah dipecah belah. Kenapa? Karena para pengurus Jatman dari dulu takut, menghargai, menghormati, akhirnya Jatman dipecah belah. Relakah kalian semua ketika Jatman dipecah belah? Terus sekarang NU ini hampir dipecah belah melalui tangan jongosnya. Ya, saya sampaikan ke Bapak, ya, untuk memberi peringatan. Ya. Jadi kalau ini masih dipelihara jongos-jongos ini di NU, nanti NU pasti akan dipecah belah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalau NU sekarang berada dalam bahaya pecah belah. Iya memang, betul beliau. Karena beliau orang alim dan beliau itu cukup berpengalaman. Jadi oleh karena itu bersihkan semua ini dari kaum Mbah Alawi. Pedoman kami ketika dulu Sayyidina Muawiyah meminta kepemimpinan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala an, alasan Sayyidina Muawiyah, serahkan kepemimpinan itu kepadaku, maka aku akan membersihkan mereka dari jajaran khalifah dan dari pengurusan khalifah. Karena Sayyidina Muawiyah sayang terhadap kekhalifahan Islam. Jadi kepada jajaran pemerintah, kepada pengurus-pengurus pondok pesantren dan kepada pengurus-pengurus organisasi, bersihkan Nusantara, bersihkan pondok pesantren, bersihkan organisasi-organisasi ini dari mereka. Insya Allah Nusantara, NU dan organisasi-organisasi yang lain akan utuh dan bersatu. Jadi Pak Prabowo kalau memang sayang dengan NKRI, nah, buktinya ya, Bapak dulu 2019 terjadinya unjuk rasa berjilid-jilid. Mereka mengadu domba pemerintah dengan rakyatnya mengatasnamakan agama. Mereka selalu mengatasnamakan agama untuk mengadu domba. Sedang kami yang berjuang ini untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan umat dari mereka, dianggap kamilah yang mengadu domba. Yang mengadu domba. Kamilah yang memecah belah, padahal tidak. Yai, semua saya korbankan di 2019 ini demi Nusantara. Sampai rumah tangga saya korbankan. Subhanallah. Iya, sampai rumah tangga saya korbankan. Demi Nusantara, demi keutuhan NKRI. Oleh karena itu para kiai jangan dianggap sepele. Apa yang sudah terjadi kemarin di NU jangan dianggap sepele. Kalau ini dibiarkan, maka NU jangan diharap utuh. Jadi oleh karena itu Sayyidina Muawiyah memaksa kepada Sayyidina Hasan untuk memberikan kepemimpinan itu kepada beliau, dan terbukti beliau memerangi semua kelompok Khawarij itu dan bahkan tidak satu pun tersisa
dari pelopor-pelopor kudeta Sayyidina Utsman itu semua dibunuh oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Baik saudaraku, kami akan membahas tentang khurafat ini. Sungguhnya sangat perlu khurafat ini, karena kalau kita mengkaji nasab mereka yang memang itu jauh dari kata benar, kata makbul pun itu tidak bisa ya, karena dalam data mereka sendiri itu banyak terdapat ilah qadhihah jarihah. Oleh sebab itu kami fokuskan sekarang ini kepada pertama yai, sebelum kami membuka ini khurafat, karena khurafat ini sungguhnya juga dapat membatalkan nasab yai. Kalau kita merujuk kepada Syiar A'lamin Nubala yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi di juz 3 halaman 9, ada yang halaman 5, itu mengatakan bahwa nasab yang ditetapkan bi aqwalin khurafiyah fahada laysa bimusbitin abada. Nasab-nasab yang ditetapkan melalui khurafat itu tidak bisa ditetapkan, karena apa? Nanti ini kethikohannya, kalau kita berbicara khutun nasab ini tidak ada dari Ba'alawi, ini masih di bawah ya. Ini bukan 550 tahun, lebih dari itu. Kalau kita pakai pendekatan ruk'ah, catatan ruk'ahnya itu yang paling tua dari kaum habaib itu ya Al-Burqatul Musyikoh. Di Al-Burqatul Musyikoh pun ternyata di sana banyak sekali khurafat yang dicantumkan, sehingga kalau ini dijadikan dasar untuk pengisbatan sebuah nasab sebagai informasi pertama dari nasabnya kaum habaib, ya tidak usah pakai metode ilmu nasab, metode khurafahnya ya sini saja sudah batal, karena rukanya tidak sahihah. Begitu. Terus kalau kita membicarakan, membedah semua ini, dikatakan ini ngerasani, nggak ada kerjaan, adu domba, terus adu domba. Ini apa bedanya dengan ulama jarh wa ta'dil? Dulu itu ada seorang yang bernama Abu Turab An-Nakhsyabi. Itu di saat Imam Ahmad ibn Hanbal membahas tentang hada ulama thiqah, hada ulama kadzab, hada ulama dhaif, hada yang namanya Abu Turab ini kan orang sufi ya. Bilang sama yang namanya Imam Ahmad ibn Hanbal, la tagtabil ulama, jangan kamu ngerasani ulama. Apa bilangnya beliau Imam Ahmad ibn Hanbal? Ternyata beliau mengatakan, waihak ya Abu Turab, celaka kamu Abu Turab, hada nasihatun, ini nasihat, walaysa hada bighibah, ini bukan ghibah. Jadi kami ini membahas khurafat, nasab mereka, tentang sejarah siapa itu Utsman bin Yahya, yang terus banyak kenil-kenil yang lain ya, kami banyak datanya. Itu sungguhnya ya bukan ngerasani. Kami ini membicarakan hak. Kalau membicarakan hak itu bagian dari nasihat, kan begitu. Oleh sebab itu kami pertama kali ya, karena banyak di media informasi sekarang ini mengatakan bahwa katanya Ki Hasyim Asy'ari ini mendapatkan sanad ilmu katanya ya dari Muhammad Al-Habsyi, Husain Al-Habsyi. Ini yang dari Imam Nawawi ya, Muharrar Madhab. Terus di sana ada kata-kata Sayyid, beliau mengatakan Sayyid Husain Al-Habsyi. Kadang-kadang ini oleh para orang yang tidak meneliti tentang kajian kaidah ilmu nasab, ini dianggap mengisbat nasab ya, gitu. Padahal Sayyid itu tidak melulu digunakan untuk keturunan baginda Nabi. Banyak orang yang bergelar Sayyid, kalau di Arab itu Sidi, itu semua dipanggil Sidi. Bahkan di Rasail fi Ilmil Ansab telah jelas di halaman 34 bahwa yang namanya al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Jadi sekedar menyebutkan sayyid itu la ibrata bilaqabi sayyidin aw syarifin,
ila akhirih ma lam yakun nasab sahihan. Itu tak jadi acuan, tidak dianggap bahwa gelar sayyid itu baru dikatakan isbat. Tidak, itu hanyalah kok untuk memuliakan guru, kadang yang untuk penghormatan kepada tokoh bisa saja. Imam Ghazali juga disebut sayyid. Secara umum Ghazali panggilan penghormatan. Raden, Raden itu kan bagian daripada penghormatan. Pertanyaan kami, sanad ke Hasyim Asy'ari ke Imam Nawawi Muharrar Madhab ini yang melalui Husain Al-Habsyi. Ini kok nyampenya 8 generasi ini gimana ya? Karena begini, Ibnu Hajar Al-Haytami itu sanadnya ke Imam Nawawi ini 8 juga, sedangkan yang namanya Hasyim Asy'ari ke Ibnu Hajar itu 12 ya. Ini gimana menurut jenengan ini? Nggih, kalau dalam segi tinjauan silsilah sanad ya nggak masuk lah, nggak masuk. Jadi hitungannya hampir sama seperti hitungan silsilah nasab Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang kami temukan di dalam kitab Ziyadat Ta'liqat ya, karya beliaunya. Itu ada muqaddimah yang disampaikan oleh cucunda, yakni dari Gus Isom Khadik, itu cucu dari Sibet ya, pihak perempuan putrinya, yakni Hajah Khadijah, putrinya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, yang memberikan kata pengantar bahwa Haji Hasyim Asy'ari itu keturunan yang kelima dari Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Ini jelas nggak masuk akal. Jadi kitab Ziyadah Ta'liqat itu pun kalau menurut saya ya, secara analisa yang kami temukan di dalamnya itu tidak murni karya dari Hadratus Syekh. Karena ada kesalahan di muqaddimah pengantarnya juga. Nggak mungkin selama hampir 400 tahun itu cuma 5 generasi yang tercatat leluhurnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Yai Asy'ari bin Yai Abdul Halim bin Pangeran Benowo. Pangeran Benowo bin Joko Tingkir. Padahal Joko Tingkir itu hidup muasir sezaman dengan Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Kudus, ngalami zaman sebagian dari Wali Songo abad 15 Masehi itu. Ini aja sudah tidak masalah. Hampir sama seperti yang Pak Yai Ghalib sampaikan tadi. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami saja 8, kenapa sama seperti Yai Hasyim? Hasyim Asy'arinya ke Ibnu Hajarnya 12. Nah, ini jelas nggak sesuai dengan standar nggih. Bahkan kalau rasional ya. Nggih, begitu juga ketika kami teliti Habib Husain Al-Habsyi, setelahnya di atasnya itu ada Ismail bin Jarrah, itu nggak terkenal, majhul ya menurut saya. Terus Ismail bin Jarrah itu mendapatkan hadis Imam Muslim dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, padahal jaraknya terlalu jauh. Bagaimana dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi ke Ismail bin Jarrah ke Husain Al-Habsyi, lalu ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang wafat abad 20 Masehi 1947. Jelas nggak sesuai standar. Hitungan kurun-kurunnya itu nggak nyambung itu. Apalagi tidak hanya Husain Al-Habsyi saja, ada 2 lagi, Alwi Assegaf dan Hasan Al-Attas, yang katanya juga termasuk guru sanad keilmuannya Hadratus Syekh. Padahal pada waktu 1893 sampai 1899 Masehi, ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berada di Makkah, itu Hasan Al-Attas berada di Tarim. Tidak ketemu, lah ketemunya kapan? Atau mungkin simai ya, atau mungkin hanya sekedar wasiati atau apa ya, wallahu alam. Tetapi intinya semua itu kami mentahkan dengan 3 lembar sanad ijazah riwayah hadis Al-Muwatta, hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Itu saya teliti tidak ada salah satu di antara guru-gurunya Hadratus Syekh itu yang dari kalangan Ba'alawi. Kalau Sayyid Bakri Sato, bukan Ba'alawi itu. Toh misalkan kalau kita teliti ke yang Anatut Thalibin, kenapa Sayyid Bakri Sato juga mengakui Abdul bin Ali Al-Khaddad, itu urusan lain. Nanti supaya tidak melebar akan kami bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya yang Pak Yai Abdul Ghalib Sauri sampaikan, jumlah sanad keilmuan dari guru ke guru, an kolak dan seterusnya itu nggak
nggak sesuai. Jadi itu kalau ditinjau dari mustalah hadis, Nggih. itu mungkin ya barangkali karena mungkin terpengaruh dari gurunya atau penyampaian kepada Hadratus Syekh. Itu kalau distorsi dua di atas itu namanya kan muqdor. Nggih. Wal muqdor la yuhtaju bihi. Tidak bisa dibuat hujah. Iya. Nggih. Apalagi ada yang majhul. Apalagi ada yang majhul. Apakah Sama dengan Amrojulin. Kalau memang itu ada salah satu riwayatnya Hadratus Syekh ada yang muqdor misalnya, apakah ini mempengaruhi terhadap kredibilitas beliau? Enggak. Cuma yang sanad ini yang tidak terima, yang lain yang sahih yang diterima. Ini yang salah kaprah kebanyakan kita ya. Kalau ada satu kesalahan, terus semuanya dianggap batal semua, enggak. Iya. Jadi kesimpulannya saudaraku, sanad Ki Hasyim Asy'ari yang melalui Husain Al-Habsyi tidak rasional, karena ini nanti sama kedudukannya Ki Hasyim Asy'ari masanya dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu satu. Yang kedua, sanadnya itu ada yang majhulul ain ya, itu tidak terkenal. Tidak pernah dikenal, itu ada. Terus ini masih ada rentetan tahun yang tidak sesuai dengan orang mengambil ijazah pun tidak sesuai. Ya kesimpulannya kalau 8 itu sudah tidak sesuai semua ya. Karena ini mustahil sudah. Begitu ya, otomatis ambruk lah. Jadi sanad Ki Hasyim Asy'ari yang melalui Husain Al-Habsyi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun itu toh memang umpamanya ada. Itu sudah tidak sahih, apalagi masuk kepada Hasan ini dhaif pun ini tidak rasional. Dimasukkan kepada dhaif saja ini tidak rasional, karena sudah banyak membuang antara banyak orang di sini. Kalau memang 20, kalau melalui sanad dari Syekh Mahfud Termas itu ya, itu kan kalau ke Imam Nawawi 20. Ini kok 8 lah, ini sudah tidak rasional. Kalau merujuk kepada mustalahul hadis ini sudah al-jarhunya ini sudah qadhiyah. Jadi tolong jangan disalahpahami. Ketika kami menganggap sanad atau salah satu sanadnya Hadratus Syekh itu kurang sahih, berarti jangan disalahpahami kami ini sok alim atau merasa lebih alim dari Hadratus Syekh. Enggak, bukan begitu ya. Ini kan yang disalahpahami oleh Muhyiddin ya. Betul. Nah, karena maksudnya begini, sanad Ki Hasyim Asy'ari yang melalui yang ke Imam Nawawi syarh Muslim maksudnya ya, itu tidak melulu melalui Husain Al-Habsyi. Banyak sanadnya yang lebih sahih. Kenapa kok mengambil yang itu? Yang ini yang maudhu ini. Kenapa kok nggak ngambil yang sahih saja? Itu yang 20 itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Murid-muridnya juga melalui talaki ya. Pertemuan ada yang talaki begitu. Kalau yang orangnya ada di Hadramaut, sedangkan Ki Hasyim Asy'arinya ada di Mekah, dulu itu nggak ada telepon ya, nggak ada. Ya mau gimana ya, kalau mau lewat hurufat mereka, pejamkan mata bisa bertemu di alam barzakh katanya. Alam gaib ya, itu kan tidak rasional itu, dan itu tidak dipakai di dalam syariat kita. Mimpi saja, lewat mimpi saja itu tidak dijadikan hujjah. Ya, apalagi pakai khayal. Itu halusinasi, khayalan. Jadi tentang sanad keilmuan ya, dan belajar kepada Ba'alawi misalnya. Ini kan yang dibuat sandra oleh Muhyiddin. Ada kepentingan ya, karena ada kepentingan ingin menundukkan seluruh murid-muridnya dan Nahdiyat termasuk diantaranya. Sasaran utamanya adalah Nahdiyat semua. Jadi ini bukan pandangan dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah pandangan Syiah. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fondasi keilmuan kita untuk menyampaikan hak itu adalah ilmu. Sumbernya Al-Quran. Oleh karena itu Imam Mazhab yang 4 ini sepakat, kalau kalian mendapatkan
pernyataan yang keluar dari lisanku menyalahi Al-Quran Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan. kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sepakat Imam Mazhab yang 4 itu ya. Terus bukti-buktinya, yang kedua tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan ketika gurunya sudah keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya itu sekaligus ayah tirinya ialah Abu Ali Al-Jubai. Iya, perumus dan tokoh besar Mu'tazilah di zamannya. Tapi ketika dianggap membedai kebenaran oleh muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka Abul Hasan Al-Asy'ari memisahkan diri. Nah, apakah nanti sanad keilmuannya Abul Hasan Al-Asy'ari putus karena berbeda dengan gurunya? Oh tidak, tidak ada itu kalau di Fatwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Syiah iya. Nah, oleh karena itu ini masih dalam penelitian saya ya, untuk memberi pencerahan dan pemahaman kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Nusantara ini tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu tidak boleh dibuat sandraan terhadap murid. Nah, juga ada pandangan dalil-dalilnya ada. Yang paling saya ambil jadikan pedoman ialah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digoda oleh iblis. Najauta minni ya Abdul Qadir bi ilmika. Di sini dijawab oleh Syekh Abdul Qadir apa? Ketika iblis diusir, ikhsa ya lain. Jadi kamu selamat dariku, dari godaanku wahai Abdul Qadir sebab ilmumu. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, la bal bi ilmillah. Bukan ilmu saya, akan tetapi ini adalah ilmu Allah. Jadi ilmu itu langsung dari Allah. Manusia ini hanya perantara. Titipan. Iya. Jadi sanad keilmuan tidak bisa dibuat sandraan untuk menekan murid agar satu pendapat. Imam Syafi'i pun juga berkata, wal aibu fina an taj'alal ilma ala mashrubin wahid. Yang tercela di dalam kita ini ketika harus menjadikan ilmu itu harus satu sumber. Kalau gurunya ini ya sudah satu sumber. Tidak kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberanikan diri membedai gurunya dalam pandangan mazhab. Bahkan ini sangat fitnah dalam pandangan usul syariah. Itu Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i durhaka terhadap gurunya? Oh tidak. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Apakah sanad keilmuan Imam Syafi'i putus karena membedai gurunya? Tidak. Gus Aziz Jazuli itu alumni Dalwa ya. Berbeda dengan Dalwa. Apakah putus ilmunya Gus Aziz Jazuli? Tidak. Saya juga di sini dianggap murid durhaka ya. Murid durhaka katanya karena beda pendapat dengan anak guru saya Syed Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, karena pendapat beliau katanya mendukung nasabnya Habib sedangkan saya menolak nasabnya Habib. Apakah nasab keilmuan putus? Tidak. Atau saya durhaka kepada guru saya? Tidak. Justru katanya saya kemarin itu ada salah satu kiai di Bangkalan itu, saya katanya keluar dari manhaj guru saya. Saya jawab, yang keluar dari manhaj guru saya itu adalah Anda. Karena manhaj guru saya itu mempertahankan dan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Ba'alawi menurut khurafat-khurafatnya ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Demi Allah ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Coba carikan bukti dari tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang menghalalkan nyemek-nyemek di jalan. Tadi bahasanya beliau, saya akan taslim. Ya. Kalau ada dari tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang menghalalkan bahkan menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan. Seluruh ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Indonesia dan bahkan seluruh dunia, mohon temukan kitab-kitab karya non Ba'alawi seperti apa yang tertulis dalam buku kami, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Kalau ada, saya akan menyerah. Sudah, saya akan meninggalkan persaingan hidup tata hartawan, saya akan uzlah, saya ke Gunung Kawi sana atau Gunung Gigir, saya akan saya kalah sudah. Kalau ada dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Tadi kitab apa yang disebut Jenang tadi yang palsu katanya? Yang ke Hadratus Syekh, masalah susunan nasab atau kitab. Iya. Di dalam kitab Ziyadah Ta'liqah itu sebenarnya kan menaklik Hadratus Syekh terhadap nazam karya dari seorang kiai ya, Abdullah dari Pasuruan gitu. Dan di situ sengaja dicantumkan oleh sibetnya beliau yakni Gus Isom Khadik dalam rangkuman
Irsyadus Sari ya, kitab-kitab karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu termasuk diantaranya adalah di Muqaddimah beliau sudah salah dalam hal takrif mu'alif, yakni nasabnya Hadratus Syekh. Lalu di halaman 47-48 itu mencantumkan diantaranya waqalal Imamun Nawawi fi Syarhil Muslim, lalu malah menyimpang di situ mencantumkan ma haddatsanahu as-sayyidu Husainul Habsyiyu. Nah ini saya teliti ternyata tetap nggak nyambung sampai Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Jadi ini mungkin ya belum diketahui oleh kebanyakan bahwa kami ini juga menyimpan silsilah sanad riwayat hadisnya Hadratus Syekh dari Al-Muwatta, dari jalur Muslim, dari jalur Bukhari, bahwa tidak ada ba'alawinya sama sekali. Betul. Di dalam catatan NU online yang sudah lama disebarluaskan melalui media, itu juga ada catatan tambahan, keterangan tambahan alternatif lain dari periwayat yang meriwayatkan bahwa Hadratus Syekh itu mendapatkan ijazah riwayat hadis Bukhari, bukan Muslimnya, malah dari Husain Al-Habsyi inilah. Ini termasuk seleginci lah. Seleginci karena berdasarkan catatan tahun 1970-an oleh seorang wartawan ya, Habib Muhammad Asad Syihab atau Syahab itu. Lah kami dihujat mati-matian, nggak percaya sama Asad Syihab, padahal Asad Syihab itulah orang yang berjasa plus pahlawan nasional kita yang memberitakan proklamasi ke seluruh penjuru Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Kenapa masih tidak percaya? Nggak masalah itunya. Ini masalah kepentingan kok. Kepentingan kedepannya, bahwa ternyata framing dan klaim-klaim sepihak itu tetap ada dari kalangan mereka, siapapun dia. Kalau dia berasal dari Ba'alawi itu pasti patut kita curigai. Ada kepentingan, termasuk diantaranya ya misalkan Mbah Yai Khalil Bangkalan dirawi sama Habib Salim bin Jindan ya, yang Malikulia itu nih katanya. Ini nanti saya dimarahi orang lagi, kelahiran Surabaya, hijrah di Jakarta dan mendirikan Al-Fakhriyah yang sekarang diteruskan oleh Jindan bin Jindan itu. Nah, di sini nanti kuliah itu kalau di bahasa Indonesia kan simping itu ya. Bisa. Ya maksudnya mohon maaf ya, maknanya agar supaya bisa ini paham gitu. Melankolis atau malikulia atau ya bisa setengah DGJ lah. Dalam hal-hal tertentu gitu. Tetapi kalau dalam dunia mistik sufi itu balah majdzub. Nggih, kasyaf. Majdzub. Jadi ini beda. Kalau kasyafnya ngarang-ngarang ini minallah minasyaiton gimana ini? Ya, bisa juga bukan waliullah. Tapi walius itu tadi kepemimpinan Allah alam gitu. Yang disampaikan imam mereka dari kutipan Imam Ghazali ya. Iya. Jadi kalau ada kasab dan karomah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu fahuwa min awliya asyaiton. Mereka yang buat yang gila. Ya, makanya itu pernah sowan ketemu dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan, nanti akan dikarang kitab atau majmu' kalam lil Habib Salim bin Jindan yang menerangkan bahwa Mbah Yai Khalil aja ya pernah berguru dengan saya. Ini menurut saya Salim bin Jindan, saya pernah bertemu dengan beliaunya dan beliau juga meminta barokah dari saya. Ya berarti Mbah Yai Khalil Bangkalan itu yang murid saya. Nah, yang ngarang saya terserah saya, yang ngarang saya. Versi mereka. Nah, sama seperti versi saat Syahab tadi, Muhammad Saat Syahab tadi. Ya, versi Ba'alawi. Memang versi Ba'alawi sanad keilmuannya Hadratus Syekh itu ada dari kalangan mereka. Guru-gurunya di antara Alwi Asgaf, Hasan Al-Abbas dan Husain Al-Habsyi itu. Ternyata setelah diteliti malah amburadul ya. Amburadul. Delalai begitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Wah, ini banyak termasuk di Rumel Abbas itu menghujat saya, di Zaini juga menghujat saya. Silahkan, ayo kita adu data lah gitu loh. Jangan menjatuhkan tanpa data gitu loh. Itu namanya fitnah lah itu. Jangan istilahnya menyudutkan orang dengan hawa nafsunya. Jangan. Ayo kita adu data, dan saya memiliki data itu. Saya sudah komunikasikan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dengan Kiai Haji Imam Usman bahwa ini loh sanad Al-Muwatta, sanad Muslim, sanad Bukhari dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim nggak ada Ba'alawinya. Ya, ini dalam penelitian saya ya tentang sanad ilmuwan, terus berguru dan kitab ini ya. Jadi saya juga mendalami, tapi sayangnya saya sejarah Indonesia ini kurang banyak tahu.
Nanti saya minta data-data kepada. Ya, insya Allah sama-sama belajar. Ya, Jadi sama belajar. begini tentang tadi. Oh ini tokoh pejuang nasional misalnya. Oh ini tokoh yang membacakan apa ya penyusunan proklamasi siapa tadi namanya? Yang wartawan itu, Iya. Saat Syahab. Saat Syahab. Nah, di sini. Jadi ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau Syiah itu pedoman mereka adalah orang, manusia. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pedoman di dalam menentukan sikap keilmuannya itu adalah ilmu. Ilmu. Kalau sekarang, nah contoh-contohnya saya sampaikan. Misalnya pembunuh Sayyidina Utsman itu semua berada di pasukan Sayyidina Ali, termasuk Hakim bin Jabalah. Ini pembunuh Sayyidina Utsman yang mengkudeta Sayyidina Utsman dan yang membunuh Sayyidina Utsman. Dan di Sayyidina Ali ini kelompok-kelompok Khawarij ini ada di Sayyidina Ali semua. Seperti yang tadi hadis siapa Salim yang ke Syekhona Khalil Bangkalan. Salim bin Jindan. Salim bin Jindan. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Nak Mail. Syekhona Khalil aja dikelilingi Habib. Bukan nama Il itu masih dua pupu dengan jenengan. Oh. Dinda Mail. Oh, Dinda Mail ya. Syekhona Khalil dikelilingi Habib. Masa Habibnya jelek? Begitulah. Nah, di sini ini kan juga terjadi perdebatan panjang mulai dulu tentang pembunuh Sayyidina Utsman yang ada di kelompoknya Sayyidina Ali. Apakah karena semua pembunuh Sayyidina Utsman itu ada di sekelilingnya Sayyidina Ali, kami dipaksa untuk membenarkan mereka? Tidak. Iya. Ini yang pertama tentang sosok ya. Terus yang kedua, nah, kami ini beliau peneliti hebat ini memang ya, kami juga meneliti. Penelitian keilmuan ini sering dibenturkan dengan ulama-ulama salaf ya. Nggih. Nah, di sini teman-teman, kalau kita kembali kepada literatur keilmuan salaf itu, seandainya tidak ada penelitian, tidak akan ada kodifikasi hadis. Seandainya tidak ada kodifikasi hadis, maka tidak akan terbit Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lurus. Kalau mau dibenturkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, pasti akan berbenturan dengan ulama-ulama sebelumnya dari para perawi hadis. Nah, berarti Imam Bukhari ini menolak ulama-ulama sebelumnya karena Imam Bukhari dalam penelitiannya sangat ketat. Oleh karena itu oleh orang-orang Syiah, jadi hadis Ghadir-Hum, perpisahan hum itu dianggap ini adalah intimidasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Syiah, karena di hadis Ghadir-Hum itu penyampaian tentang kepemimpinan Sayyidina Ali. Jelas itu. Man kuntu maula Aliun maula. Nah, dari sini ya, saya sampaikan juga kepada dia, kepada penakan saya ini, ternyata khoda'una atau khoda'ukum ya jamaah, khoda'ukum ayyuhal muslimun. Mereka kita ini ditipu selama 200 tahun. Kita ini dipaksa mengikuti konsep dakwah mereka, yaitu asobiyah terhadap Hulu juga ya. Hulu kita ini. Jadi kalau yang menyampaikan misalnya sekelas, mohon maaf ya, Hadratus Syekh atau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, maka tidak akan pernah terbantahkan apapun yang disampaikan. Tidak, Islam tidak seperti itu. Ya, bahkan kalau sekelas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dibantah oleh Sayyidina Umar. Kadang-kadang dibantah. Bahkan hadis yang paling masyhur itu hadis Raziyat al-Khamis. Iya, peristiwa hari Kamis ini. Termasuk salat tarawih itu juga kan ya. Rasulullah nggak menganjurkan. Termasuk hijab ya. Iya. Itu semua bahkan saya pernah dengar dulu dari lisan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hassani, muwafaqat Umar. Itu sampai dikitabkan. Dan ada beberapa pendapat Sayyidina Umar yang kemudian diikrar oleh Al-Qur'an. Di antaranya ayat hijab itu. Nah, itu ya. Jadi begini teman-teman, kami ini di dalam meneliti sudah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kami ini dalam meneliti bukan tidak percaya terhadap para salaf, kami tidak. Dan penelitian ini jangan dianggap bertentangan dengan salaf kami, tidak. Akan tetapi kami dalam penelitian ini adalah menyaring dan menyelamatkan pendapat-pendapat yang kadang-kadang dipelintir itu atau dipalsukan penisbatannya. Nah, ini juga ya banyak kitab-kitab yang dipalsukan penisbatannya. Kami sudah sampaikan dalam konten kami sebelumnya tentang kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu bukan karya Abu Hanifah, akan tetapi Al-Fiqhul Akbar itu adalah
karya salah satu muridnya yang kemudian Disandarkan kepada Abu Hanifah. Nah, jadi banyak ini, dan juga banyak pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada Ibnul Arabi, kepada Abu Yazid Al-Bustami, Imam Asyuti juga. iya banyak itu. Bukan sekarang ini terjadi, dari dulu memang ada. Nah tugasnya kami itu adalah meneliti seperti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yahmilu hadal ilma min kulli khulafin uduluhu. Jadi ilmu ini akan dibawakan dan akan dipertahankan dan akan diperjuangkan dalam setiap generasi oleh para ulama yang adil. Yang adil itu apa? Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Walaupun junjungannya, walaupun Nabi yang salah tetap disalahkan. Itu yang adil. Dulu gua Kita puas. Beda dengan muhibbin, karena terlalu muhibbin buta, akhirnya walaupun nyemek-nyemek payudara di jalan masih ditakwil. Terus anak Allah masih ditakwil. Mengaku serah terima jabatan dengan Allah masih ditakwil. Itu salah. Itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi begini teman-teman, apa yang kami perjuangkan itu bukan berdasarkan kedengkian dan kebencian, akan tetapi memperjuangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Apa tugas kita sebagai peneliti? 3. Yanfauna anhu tahrifal walin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Takwil jahilin. Iya, takwil jahilin ini. Jadi Allah mesti ditakwili orang bodoh ya. Mengaku serah terima jabatan dengan Allah mesti ditakwili orang bodoh, pasti bodoh. Seandainya tahu ini apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Iya, ini Ibnul Arabi ditentang dan bahkan dikafirkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, oleh Amirul Mukminin fi ilmil hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Kalau Al-Haytami yang mendukung Ibnu Arabi. Jadi ini dikafirkan oleh Ibnu Daqiqil Id. Itu kenapa? Karena pernyataannya itu yang menentang Al-Quran, diantaranya menetapkan keselamatan Fir'aun. Nah, itu. Jadi kalau ada pernyataan yang menentang Al-Quran, siapapun dia, padahal Ibnu Arabi itu kalau sama pengikutnya dianggap Asy-Syekhul Akbar, wal Kibrit al-Ahmar, wali besar, pemimpinnya orang wali. Tapi kalau sudah menentang Al-Quran, para ulama dulu tidak segan-segan mengkafirkannya. Takutnya lagi muridnya Ibnul Arabi ini yang berlebihan. Yang memasuk. Ini disampaikan oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Disampaikan di dalam membela Ibnul Arabi, bukan membela kesalahannya. Beliau itu para ulama bukan membela kesalahannya, tapi membersihkan Ibnu Arabi ini dari pernyataan-pernyataan sesat yang dipalsukan kepada beliau. Oleh karena itu Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang menyatakan inna affaqul minal Yaman yuqalu lahu Ibnul Khayyat. Jadi sekelompok dari Yaman ini, Yaman memang ya. Sorry Yaman ya. Jadi inna affaqul minal Yaman ya. Dikatakan namanya itu Ibnul Khayyat ini mengirim risalah kepada ulama-ulama di dunia dan dinisbatkan risalah itu kepada Ibnul Arabi. Ini pernyataan Ibnul Arabi. Iya. Subhanallah. Penjelasan yang sangat luar biasa. Saya butuh waktu berjam dan berhari-hari untuk berjumpa dengan beliau-beliaunya ini. Karena apa? Beliau berdua ini bukan seorang yang taklid buta atau makmum terhadap Kiai Imaduddin Utsman saja. Beliau berdasarkan keilmuannya, kapasitasnya. Jadi nggak ngawur. Jadi Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Abdul Ghani Masyhuri ini tidak hanya ikut-ikutan wis ben terkenal atau mungkin wis taklid buta, makmum saja, enggak. Beliau berdasarkan penelitian sehingga menemukan satu formula dan menyimpulkan bahwa ternyata memang diperlukan abad kedua Nahdlatul Ulama ini untuk membersihkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dari khurafah-khurafah, dari takhayul-takhayul, dari kerusakan fasidah dalam dunia yang dikeluarkan oleh mereka-mereka musuh Islam itu. Dan alhamdulillah dapat keterangan yang sangat berharga dari beliaunya. Saya datang dari Surabaya ke Madura ini, alhamdulillah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, lebih berharga daripada emas dan selaka. Di antaranya beliau yang sudah sampaikan, beliau juga sampaikan wasiahnya kepada kami bahwa ternyata hidup ini tidak bisa diyakini kebenaran versi salafus soleh yang dulu, misalkan sama seperti yang Pak Ja'far Shadiq sampaikan, berarti jenengan nggak mengikuti kiai-kiai salaf dulu, menentang. Wong yu dulu sudah percaya husnudzon kepada Habaib Alawi, kenapa Anda berbeda, menyalahi, menyelisih, kenapa? Lah, berarti Anda yang
jauh dari kebenaran. Nah, misalkan tuduhan seperti itu ternyata sudah beliau jelaskan tidak benar seperti itu. Justru panjenengan berdua adalah menguatkan, bukan menyelisih, menjauhkan, bukan menguatkan dan meluruskan, karena Innallah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha, itu berlaku untuk semua orang. Di Madura mujaddidnya 2 orang mungkin ya, di Nusantara 2 orang, di dunia 2 orang, ya bisa juga. Jadi ini hal yang wajar yang dilakukan oleh ulama-ulama yang muktabar sejak dulu kala sampai sekarang. Terima kasih Yai atas petuah-petuahnya. Saya kembalikan kepada Romo Yai Abdul Ghalib. Terima kasih saudaraku. Ini buku ini menjelaskan tentang 455 khurafat dari referensi 159 kitab. Oh, 159 referensi kitab. Tinggi ini alhamdulillah. Kenapa kami tulis ini, kan kadang-kadang mereka itu beralasan begini ya. Ini kan yang nulis itu, ini yang nulis ini kan mereka dan tidak pernah disampaikan ke umum, bukan statement dari kami, kan banyak bilang begitu ya. Padahal mereka sudah punya statement. Sesungguhnya itu mereka mengatakan amalus salafina wasadatina al-ba'lawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Ini kan sudah menunjukkan bahwa membenarkan khurafat-khurafat yang ada di sini. Bughyatul Mustarsyidin dan didukung oleh semua kitab-kitab mereka. Oleh sebab itu yang terakhir Kiai, monggo sebagai closing statement dari beliau juga Kiai Ja'far nanti. Terima kasih. 1 menit saya sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliaunya ini bukan karena lil mal, lil jah, lil mar'ah misalkan, bukan, tapi lillah. Mari kita ikuti bersama warga Madura khususnya yang ada di mana-mana di seluruh dunia, karena Madura itu berada di seluruh dunia, ada tidak hanya Madura saja, Jawa, semuanya umat Islam, untuk mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah beliau berdua dalam rangka memurnikan ajaran agama kita. Dan sebenarnya 50% warga Madura khususnya itu sudah berada di belakang beliau berdua, tetapi karena ewuh pakai ewuh, gara-gara yai sepuh yang sungkan itu tadi, karena mungkin bantuan sosial atau hubungan apa dengan yang mukibin atau dengan habibnya sendiri. Jadi inilah yang perlu diperjuangkan kembali untuk menyadarkan saudara-saudari kita yang ada di sini dan di mana saja di Indonesia. Dan terima kasih Romo Yai muda berdua, tokoh yang luar biasa. Insya Allah tidak rugi kita mengikuti beliau berdua. Pondokkan putra-putri panjenengan semua ke Ponpes Abu Samsudin Batu Ambar, ke Salafus Soleh di Pamekasan sini juga sama, dan di pondok-pondok lainnya yang mampu membawa amanah bahwa ternyata ilmu kita ini adalah titipan Allah Ta'ala, bukan milik saya, bukan milik Yai Ja'far Shadiq, bukan milik Yai Ghalib, bukan, tapi milik Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan, toh seandainya saya punya santri dan santri itu lawan saya, ikhtilaf dengan saya, menyelisih saya, tapi santri saya ini berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas yang lebih kuat hujahnya, saya boleh ditinggalkan dan saya rela. Betul. Saya rela untuk ditinggalkan dan disalahkan juga, dan jangan dianggap sebagai gurunya secara keilmuan, tapi secara orang tua, anggaplah sebagai orang tua. Jadi beliau-beliau adalah orang yang terbuka, open-minded, orang yang senantiasa tidak menutup ya wawasannya dalam menerima masukan yang terbaru yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikian, Yai. Terima kasih. Seterusnya kami persilahkan kepada beliau. Baik. Kami sangat berterima kasih sekali beliau sudi mengunjungi kami, yang mana beliau begitu jauh meluangkan waktunya hadir silaturahmi ke gubuk kami yang sederhana ini. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin. Dan semoga perjalanan beliau selamat sampai tujuan nanti. Amin. Dan juga pada intinya kami di sini ingin banyak mengambil informasi dari beliau, karena beliau ini sungguhnya banyak mengumpulkan data-data
baik data kejadian dari kaum sebelah yang banyak menyimpang dari tatanan syariat yang kita anut bersama, maka kami nanti insya-Allah akan berdiskusi dengan beliau tentang khurafat, karena beliau telah menulis ini buku tentang khurafat Ba'alawi. Di sini insya-Allah teman-teman semuanya akan mengetahui sedikit tentang ulasan di dalam buku khurafat ini. Nggih, Kiai? Ya, insyaallah. Nggih, dan matur nuwun Nyai, dan kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan sambutan awal dan juga nanti disertai oleh Ki Haji Ja'far Shadiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Amma ba'd. Para alim, para sepuh yang ada di Madura, khususnya seluruh ulama, juga umarok yang ada di Indonesia pada umumnya, alhamdulillah, biidznillah kami bisa sowan silaturahmi di pondok pesantren yang istimewa ini, pondok pesantren Salafus Sholeh yang diasuh oleh beliau Romo Kiai Abdul Ghalib Syahuri. Begitu juga kami didampingi oleh Sholeh Ibnu Sholeh, beliau Kiai Haji Ja'far Shadiq, alumni dari pondok pesantren Timur Tengah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah kami bisa silaturahmi dan bertemu dengan dua sosok istimewa yang kami analogikan seperti Trunojoyonya Nusantara dalam hal spiritual, yang berani memperjuangkan kebenaran. Di Madura ini kami baru menemukan dua sosok yang istimewa ini, dan insya Allah kedepannya sesuai dengan permintaan pertimbangan dari kawan-kawan semua yang dari Madura atau luar Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari mana saja yang mau menitipkan putra-putrinya untuk dididik menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa bangsa dan agamanya, ya di Pondok Pesantren Abu Samsudin Perang Patok Batu Ampar yang diasuh oleh beliau Romo Kiai Haji Ja'far Shadiq. Begitu juga di Salafus Sholeh yang diasuh oleh beliau Romo Kiai Abdul Ghalib Syahuri. Kami akan selalu istiqomah untuk menyampaikan ini karena demi generasi bangsa yang akan datang nanti. Jangan sampai kita menitipkan putra-putri di tempat yang salah. Saya tidak menafikan yang lain, tapi intinya mari kita titipkan amanah putra-putri kita di tempat yang hasanah. Insya Allah seperti itu, dan di antara niat kami dari Surabaya ke sini adalah untuk meminta nasihat dari beliau berdua dalam rangka perjuangan menyampaikan secercah kebenaran. Nasihat apapun akan kami terima, bahkan dimarahi pun saya ikhlas menerimanya. Alhamdulillah ini kami berikan kepada beliau Romo Kiai Ja'far Shadiq, dan insya Allah yang berikutnya kepada beliau Romo Kiai Abdul Ghalib Syahuri. Isinya apakah berisi fitnah, adu domba, atau iri dengki? Isinya enggak. Justru kami ingin mencerdaskan anak bangsa. Jika 2,5 juta penduduk di Pulau Garam Madura, yang khususnya di Pulau Madura ya, belum lagi 6 juta yang di luar Madura, megang buku ini semua Pak, insya Allah selesai, habis sudah, tanpa kendala dalam perjuangan kita, insya Allah seperti itu. Karena dimulai dari orang-orang yang luar biasa, yang jelas nasabnya, jelas sanad keilmuannya, seperti beliau-beliau. Bukan berarti
saya yang pro dengan beliau berdua terus menyanjungnya, yang lain tidak, ya enggak sebegitunya. Kami tetap objektif ya, jadi ya salah ya salah. Begitu juga saya kalau salah ya jangan sampai sungkan, iwa pekiwo, wah bolo dewi gak dieling enggak. Kalau saya salah, saya tetap mohon diluruskan, karena kami adalah manusia biasa, makhluk khotok wan nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, berarti jika berbohong dengan sengaja itu yang tidak boleh, atau membodohi umat dengan cara yang disengaja itu yang haram hukumnya. Oleh sebab itu jika ada kekhilafan, kekeliruan, mohon saling mengingatkan, mohon ingatkan kami. Nanti jika Pak Yai berdua membaca buku kami ada yang perlu disempurnakan atau lakukan editing, akan kami lakukan, Pak, insya Allah dengan berbagai macam pertimbangan. Untuk mukadimahnya mungkin seperti itu, dan nanti pertemuan kita bertiga ini sesuai dengan seperti alir mengalir saja. Jadi natural saja, temanya terserah sama Yai, saling memberi dan menerima informasi nih. Monggo kami kembalikan ke Yai Abdul Ghalib Saburi. Baik saudaraku, selanjutnya satu patah kata dari beliau mungkin dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah siang yang cerah dan barokah ini kami ada tamu kehormatan di saudara kami dari para pejuang kebenaran. Ya. Seandainya tidak pahit, tidak akan ada jauh seperti itu. Bukan hanya kami, dulu guru kami pun Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasabi, sejarahnya di dalam menyampaikan kebenaran di tanah suci Mekah, karena waktu itu raja yang berkuasa dakwahnya Wahabi. Jadi maulid itu sulit sekali diadakan di Mekah. Tapi beliau terus berjuang dengan adik beliau ya, guru saya juga Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasabi. Sampai pernah beliau itu mau dibunuh itu bukan cuma sekali. Oleh tentara kerajaan ya? Iya, tapi rajanya itu ya rahmatullah alaihi, Raja Fahad itu pro beliau. Alhamdulillah. Terus pernah beliau itu nggak bisa pulang ya dari Indonesia. Hampir beliau itu ingin menetap di Indonesia. Orang sudah beli tanah di Malang, ceritanya seperti itu. Jadi ditelepon oleh Raja Fahad, jangan kembali Sayyid, karena terkait dengan keselamatan jenengan.